Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngejelasin mengenai prinsip pola makan sama defisit kalori yang aku singgung di video selanjutnya. Jadi aku pengen kayak pengen kayak lebih rinci ngasih tahu bahwa yang namanya defisit kalori itu bukan yang namanya kita makan porsi kucing ataupun kita makan bener-bener kayak sedikit gitu loh. Makanya aku tuh nggak suka kalau misalnya kita disebutnya diet, tapi aku lebih suka itu disebutnya sebagai pola makan atau pola hidup sehat kayak gitu. Nah, jadi aku balik dulu ya. Kalau misalnya takut kalian lupa, yang namanya prinsip defisit kalori itu adalah kita makan di bawah TDEE dan di atas BMR. Jadi kita itu makan itu satu hari dijatah, intinya ke sana sih ya. Jadi kalau misalnya kita dijatah, apa yang harus kita perhatikan gitu loh. Yang harus kita perhatikan, yang nomor satu itu adalah kita harus bisa yang namanya memanage kalori. Maksudnya memanage kalori itu yang kayak gimana gitu loh. Memanage kalori yang baik itu adalah kita jadi harus bisa menimbang dan mengukur mana yang lebih baik dan mana yang bisa bermanfaat buat tubuh. Bermanfaat buat tubuh itu bisa dilihat dari makronutriennya, bisa dilihat dari kenyang atau enggaknya gitu, dan bisa dilihat dari mikronutrien lainnya. Nah, makronutrien itu apa sih gitu loh, sebelum kita lebih lanjut ya. Makronutrien itu adalah mengenai karbohidrat, protein, dan lemak. Lemak emang butuh, kita itu butuh lemak gitu loh. Tapi lemaknya lemak baik, healthy fat ya, bukan lemak goreng-gorengan kayak gitu. Nah, jadi kita harus bisa memenuhi makronutrien itu, dan mikronutriennya itu kayak serat, fiber kayak gitu ya. Nah, jadi kita itu harus memanage kalori dengan memenuhi makronutriennya itu, karena kita bayangin kan, kita makan di bawah jatah kalori harian kita, dan berarti kita harus memasukkan makanan yang terbaik dong buat tubuh kita. Contohnya kayak gini ya, kayak yang memanage kalori itu. Yang pertama itu adalah hindari yang namanya minuman berkalori. Minuman berkalori itu kayak apa gitu loh. Minuman berkalori itu yang biasanya pakai tambah sugar atau gula. Contohnya teh manis, terus kalau misalnya kita kayak kopi sasetan, itu kalian bisa lihat aja di belakangnya, di nutrition pack-nya, di belakang bungkusnya itu kalian bisa lihat. Selanjutnya minum-minuman jus yang pakai susu kental manis itu juga udah berkalori. Jadi sebisa mungkin kalian untuk menghindari atau meminimalisir, jika itu berat, meminimalisir minum minuman manis ke dalam tubuh kita. Kecuali kalau misalnya madu, itu kan bagus ya gitu loh. Meminimalisir minuman manis, tapi lebih baik kalian untuk tidak minum minuman manis. Kalau misalnya seminggu sekali ya wajar, tapi kalau misalnya kayak setiap hari itu nggak wajar. Emang kenapa minuman manis ya? Kita cek faktanya. Satu gelas boba yang benar-benar ya lagi minuman kekinian banget, itu kalorinya adalah kurang lebih, dan paling sedikit itu boba ya, 400 sampai 600 kalori. Jika dibandingkan dengan makanan lain yang menurut aku, dan kita itu biasanya nggak kenyang kan, minum boba itu nggak kenyang, cuma pelepas dahaga. Tapi kita bandingkan dengan makanan lain yang menurut aku lebih sehat. 400 sampai 600 kalori, kita ngambil yang 500 aja ya, pertengahan. 500 kalori itu bisa kita dapat dari 2 centong full nasi, ditambah telur dadar 1, ditambah 2 macam sayuran gitu. Itu sayuran tuh tumis ya. Itu kalian lebih kenyang mana gitu loh, antara nasi dengan si boba. Kan pasti lebih kenyang nasi. Terus ada nasi karbohidratnya, telur juga ada proteinnya, lemaknya mungkin dari telurnya juga ada. Terus dari ketika kita numis pakai sedikit minyak juga itu lemak. Kita jadi intinya makronutriennya sudah terpenuhi. Kalau boba yang kita dapatkan itu biasanya adalah gula dan karbohidrat dan biasanya lemak juga sih ya, karena mungkin dari susu atau creamer. Jadi kalau misalnya kalian disuruh milih, mau milih mana gitu loh, sedangkan dalam satu hari jatah makan kita itu dibatas. Jadi kalian mending hura-hura
minum minuman gak jelas yang kalorinya gede, apa makan makanan yang berfaedah gitu loh. Kan pasti kalian memilih yang berfaedah. Ibaratkan kalau misalnya kita dikasih uang nih, misalnya 10.000 buat satu hari buat makan, apakah kita mau 10.000 dibeliin seblak satu kali makan, atau mau dibeliin telur sama tahu bisa digunakan satu hari full gitu loh. Jadi kita itu harus bisa lebih memanage kalori ya dari minuman manis. Yang kedua adalah hindari yang namanya segala sesuatu yang digoreng, kayak goreng-gorengan, cireng-cirengan gitu. Kenapa aku bisa nyebut hindari yang seperti itu? Karena itu kalorinya gede banget. Jadi kalau misalnya kalian mungkin di sini kalian suka ada yang namanya cireng isi ya, cireng isi ayam, cireng isi gaji gitu ya, terus cireng isi ati itu dalam satu cireng aja itu 300 kalori. Kalau misalnya dibalikin atau dibandingkan dengan sayuran itu bisa nyampe ke kita masak bayam satu katel. Coba lebih memilih mana gitu loh, cireng satu gak kenyang atau sayur bayam satu katel, itu terserah, balik lagi ke kalian. Jadi intinya yang namanya defisit kalori itu kita harus memanage makanan ya. Jadi hindari dulu, bukan tidak makan ya, tapi hindari. Misalnya yang tadinya kita satu hari selalu beli boba, ya nanti jadi 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali gitu loh. Itu kayak bener-bener mengurangi. Kalau misalnya aku suka minum jus ya, hindarilah gula-gulanya, terus SKM-nya gitu loh. Jadi hindari gula-gula di minuman manis dan makanan-makanan yang digoreng, karena apa? Satu nggak sehat, kedua kalorinya tinggi. Jadi intinya gak usah lah gitu kita makan sedikit, bisa kok kita makan banyak, wareg bakso juga bisa gitu. Cuman kita harus pinter-pinter ngitung kalori. Misalnya aduh hari ini aku pengen makan samyang misalnya, mie samyang misalnya, itu kan 500 kalori ya, lumayan 450. Misalnya kebutuhan kalori kita 1.700, oh berarti tinggal 1.200. Berarti kita harus memikirkan makan sayur apa, nasinya apa gitu loh. Proteinnya juga bukan hanya dari ayam gitu loh, tahu ada, tempe ada, kacang-kacangan ada. Jadi intinya sebenarnya yang namanya mengatur pola makan yang sehat itu murah, enggak mahal. Kenapa murahnya? Gini, kalau misalnya kita suka jajan, sekali jajan kita misal beli cimol lah ya, beli cimol misal 5.000, terus beli minumannya 10.000, 15.000, dan itu kalorinya hampir 1.000 kalori. Coba kalau misalnya kita, dan itu makronutriennya, nutrisinya itu benar-benar kayak hampa gitu, jadi cuma buat pengenyang. Tapi kalau misalnya kita 1.000 kalori dialihkan ke lebih yang berfaedah, misalnya kita beli telur seperempat 6.000 atau 7.000, kan itu bisa dipakai 2 hari, berarti kita anggap 3.500. Beli tahu 3.000, 6.500, itu beli sayur sisanya udah kayak murah banget gitu. Dan itu bisa kita pakai buat makan, dipakai juga buat cemilan, iya gitu. Jadi sebenarnya boleh gitu loh kita makan goreng-gorengan juga boleh, cuman lebih ke mengatur gitu. Jadi aku juga sampai sekarang kalau misalnya kayak makan gorengan banyak, aduh sayang, mending aku makan apa gitu yang lebih bermanfaat daripada beli gorengan atau minuman manis. Tidak berarti aku nggak makan gorengan, aku makan, cuman kalau misalnya dulu satu kali makan 10 misalnya, sekarang bisa 3 atau 4, jadi dikurangi kayak gitu. Dan untuk selanjutnya, video selanjutnya mengenai defisit kalori, nanti aku bakalan bikin video lagi mengenai apa yang aku makan dalam satu hari, biar bisa jadi gambaran ke kalian. Jadi nggak bingung-bingung amat, dan yang aku makan itu realistis dan biasanya murah-murah gitu loh, nggak ada yang mehong-mehong ya, disesuaikan kayak gitu. Itu aja sih mengenai prinsip defisit kalori. Jadi intinya kalian harus bisa memanage kalori dengan mempertimbangkan asupan nutrisi yang kita makan sehari-hari. Dan satu lagi, jangan lupa untuk penuhi fiber kalian alias serat kalian yang bisa kalian dapat dari bisa dapat dari sayur atau chia seed. Chia seed itu walaupun sedikit lumayan loh ya, gede seratnya.
Itu aja sih, mudah-mudahan bisa membantu mengenai informasi defisit kalori. Dan kalau misalnya masih belum jelas, nanti bakalan aku jelasin lagi di video-video selanjutnya mengenai what I eat in one day. Dan kalau misalnya masih bingung juga, kalian bisa langsung tanya di akun Instagram aku @fehezbidam, nanti kita bisa saling sharing. Itu aja sih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya aku juga nanti lihat video ini terus ada yang kelewat, nanti aku bakalan dijelasin lagi yang kelewat itu di video lain. Terima kasih udah nonton video ini yang lumayan agak panjang, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.